Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengidentifikasi makhluk hidup yang baru dan bagaimana cara membuat kladogram klasifikasi. Oke, mari langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama, ketika kita menemukan suatu organisme yang belum kita kenali, nah, kita kan pengen tahu nih, nah sebenarnya ini organisme apa sih gitu kan. Nah, kita harus mengidentifikasi makhluk hidup tersebut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi suatu makhluk hidup? Nah, ada 3 langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah mengamati ciri-cirinya. Nah, bagaimana morfologinya, bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, setelah kita mengamati ciri-cirinya, kita harus mencari persamaan dan perbedaan. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan organisme baru dengan organisme acuan yang telah diketahui sebelumnya. Setelah kita menemukan persamaan dan perbedaan, nah nanti kita akan memberikan nama terhadap makhluk hidup yang baru saja kita lihat. Gitu ya. Nah, dalam proses identifikasi makhluk hidup ini tidak boleh sembarangan. Nah, kita harus memerlukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup, buku referensi atau pustaka, pedoman atau kunci determinasi, gambar organisme yang sudah diketahui dan memiliki nama, dan spesimen acuan atau organisme yang diawetkan. Nah, berikut ini adalah contoh soal terkait identifikasi makhluk hidup. Jadi, ketika kita ingin mengidentifikasi makhluk hidup, kita bisa menggunakan kunci determinasi ini, ya. Nah, kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu, gitu ya. Jadi, dengan adanya kunci determinasi ini, kita bisa tahu keempat hewan ini termasuk golongan hewan apa, begitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan satu soal ini. Nah, di sini sudah saya lampirkan, ini ada gambar cumi-cumi, ada ikan, kupu-kupu, dan udang gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah udang, yang kita cari tahu dulu, udang ini termasuk golongan apa gitu ya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan kunci determinasi ini? Nah, yang pertama kita bahas udang. Nah, yang pertama kita harus memulai dari pernyataan yang paling pertama dulu gitu ya. Jadi kita harus melihat pernyataan pada nomor 1 terlebih dahulu. Dan kita cocokkan dengan ciri-ciri udang ini gitu ya. Nah, sekarang yang pernyataan nomor 1A. Apakah udang ini tidak bertulang belakang? Atau udang ini apakah dia mempunyai ruas-ruas tulang belakang? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, benar. Udang ini tidak bertulang belakang gitu ya. Jadi, yang benar adalah yang 1A. Maka kita tulis di sini 1A gitu ya. Nah, kalian lihat di belakang pernyataan nomor 1A itu ada nomor 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita harus melihat pernyataan di nomor 2. Nah, sekarang kita lihat pernyataan di nomor 2, yang A. Apakah udang ini memiliki tubuh yang lunak dan kaki tidak berbuku-buku? Atau udang ini memiliki tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, benar ya. Jadi, jawabannya yang 2B. Karena udang ini tubuhnya tidak lunak gitu ya, agak sedikit keras kan. Dia punya seperti buku-buku di tubuhnya gitu kan. Selain itu, kakinya juga berbuku-buku gitu ya. Jadi yang benar adalah yang 2B. Nah, kita tulis di sini 2B. Nah, kita lihat di belakang pernyataan 2B ini ada angka 4. Nah, oleh karena itu, kita harus langsung menuju ke pernyataan nomor 4. Nah, di sini. Kemudian, kita pilih gitu ya. Yang pernyataan 4A, apakah udang ini bersayap? Tentu tidak, ya kan? Kemudian, apakah udang ini tidak bersayap? Nah, benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 4B. Nah, oleh karena itu kita tulis 4B. Nah, dan di belakang pernyataan 4B ini ada kata krustase. Nah, krustase ini adalah suatu golongan ya. Jadi nanti setelah ditemukan kata seperti ini, nah
urutan nomor determinasi ini dapat diakhiri gitu ya. Jadi kita tulis di sini krustase. Berarti udang ini termasuk golongan krustase, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana yang cumi-cumi? Nah, cumi-cumi selalu kita mulai dari pernyataan yang nomor 1. Apakah cumi-cumi ini tidak bertulang belakang? Ataukah cumi-cumi ini memiliki ruas-ruas tulang belakang? Nah, yang benar adalah yang 1A ya, karena cumi-cumi ini tidak bertulang belakang. Nah, kita tulis di sini 1A. Kemudian dari pernyataan dari pernyataan 1A di belakangnya ada nomor 2, berarti kita harus menuju ke pernyataan nomor 2. Nah, cumi-cumi ini apakah memiliki tubuh lunak dan kaki tidak berbuku-buku, ataukah cumi-cumi ini memiliki tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Benar ya. Jadi cumi-cumi ini memiliki tubuh yang lunak kan, dan memiliki kaki yang tidak berbuku-buku. Jadi yang benar adalah 2A. Nah, di belakang pernyataan 2A ini sudah ada golongan yang dimaksud gitu ya. Jadi cumi-cumi ini termasuk golongan moluska atau hewan lunak gitu ya. Selanjutnya untuk kupu-kupu. Nah, kita selalu memulai dari nomor 1 ya. Kupu-kupu ini apakah dia tidak bertulang belakang ataukah dia mempunyai ruas-ruas tulang belakang? Nah, yang benar adalah yang 1A karena kupu-kupu ini tidak memiliki tulang belakang gitu ya. Oke, jadi kita tulis di sini 1A. Nah, di belakang pernyataan 1A ada angka nomor 2, itu artinya kita harus menuju ke pernyataan nomor 2. Nah, apakah kupu-kupu ini memiliki tubuh lunak dan kaki tidak berbuku-buku? Ataukah kupu-kupu ini tubuhnya tidak lunak dan kakinya berbuku-buku? Nah, yang benar adalah yang 2B. Ya, kupu-kupu ini tubuhnya tidak lunak gitu ya. Kemudian kakinya ini berbuku-buku. Kan kalau misalkan melihat kupu-kupu itu memiliki kaki yang berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Oleh karena itu kita tulis di sini 2B. Nah, di belakang pernyataan 2B ini ada nomor 4, berarti kita harus menuju ke pernyataan nomor 4. Nah, kita lihat kupu-kupu ini apakah dia bersayap ataukah dia tidak bersayap. Nah, yang benar adalah yang bersayap. Oke, berarti yang benar adalah 4A. Kita tulis 4A. Di belakang pernyataan 4A ada nomor 5, berarti kita harus menuju ke pernyataan nomor 5. Nah, apakah kupu-kupu ini bersayap sisik ataukah bersayap lurus? Nah, yang benar adalah kupu-kupu ini bersayap sisik ya. Jadi yang benar adalah 5A. Karena yang bersayap lurus ini contohnya adalah seperti belalang gitu ya. Kalau bersayap sisik ini contohnya seperti kupu-kupu. Nah, di belakang pernyataan nomor 5A ini ada sudah terdapat golongannya Lepidoptera, kita tulis di sini Lepidoptera. Selanjutnya yang terakhir adalah ikan. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan pertama. Apakah ikan ini memiliki tulang belakang ataukah tidak? Nah, yang benar adalah yang 1B. Ya, karena ikan ini memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, di bawah pernyataan 1B ada angka nomor 3. Itu artinya kita harus menuju ke pernyataan nomor 3 langsung gitu ya. Nah, di sini kita pilih apakah ikan ini bergerak dengan sirip ataukah ikan ini bergerak bukan dengan sirip. Nah, yang benar sudah pasti adalah nomor 3A ya, karena ikan ini bergerak dengan sirip. Nah, di belakang pernyataan nomor 3A ada kata Pisces. Nah, ini menunjukkan golongan ya. Jadi kita tulis di sini golongan ikan adalah Pisces. Nah, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita bahas tentang kladogram. Pengertian kladogram. Nah, kladogram atau kladistik dendrogram ini adalah diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Manfaat kladogram ini adalah agar kita mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh dari kladogram ya. Ada beberapa cirinya dan organisme yang dikelompokkan ya. Jadi cara membaca kladogram gitu ya, semakin ke kanan ini berarti kekerabatan antar makhluk hidup ini akan semakin dekat. Kalau kita lihat di sini, kekerabatan yang paling dekat yaitu antara manusia dengan gorila.
ya. Ini mereka memiliki kekerabatan yang paling dekat. Pokoknya yang paling kanan itu semakin ke kanan, kekerabatannya akan semakin dekat, gitu ya. Nah, sekarang langkah pembuatan kladogram itu ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah menyusun deskripsi taksonomik, yang kedua membuat tabel karakter, yang ketiga membuat diagram Venn umum hingga khusus, ya, dan yang keempat adalah menyusun kladogram. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, dalam pembuatan kladogram ini sudah saya sediakan tabel beserta spesies yang akan dibuat kladogram. Ada ikan, kucing, kuda, dan sapi. Nah, di sini saya sudah menentukan karakter dari keempat karakter taksonomik ya, dari keempat organisme ini. Ada 4 gitu ya. Ada tulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Jadi nanti kita lihat masing-masing organisme ini jika memiliki karakter yang ada di sebelah kiri ini, nanti di kolomnya ini diberi tanda plus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tulang belakang. Apakah ikan memiliki tulang belakang? Punya gitu ya. Kucing juga memiliki tulang belakang, kuda dan sapi pun juga memiliki tulang belakang. Oleh karena itu, kita beri tanda plus. Selanjutnya, berparu-paru. Apakah ikan berparu-paru? Tidak ya, karena ikan bernafas dengan insang. Kemudian, bagaimana dengan kucing, kuda, dan sapi? Ya, ketiganya bernafas dengan paru-paru. Kemudian, untuk memamah biak. Untuk hewan pemamah biak itu adalah kuda dan sapi. Kemudian untuk bertanduk, manakah dari keempat organisme ini yang memiliki tanduk? Ya, yang benar adalah sapi. Nah, setelah kita menyusun tabel karakter seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat diagram Venn. Nah, kita sudah membuat diagram Venn. Nah, setelah itu kita beri karakter dari karakter yang paling umum hingga karakter yang khusus. Setelah itu kita juga masukkan di sini gambar-gambar dari yang umum hingga yang khusus. Jadi cara membaca diagram ini adalah kotak yang paling luar ini diberi karakter tulang belakang ya. Jadi yang semua hewan yang berada di dalam kotak terluar ini memiliki tulang belakang gitu ya. Kemudian kotak kedua yang agak masuk ke dalam ini saya beri karakter berparu-paru gitu ya. Jadi yang di dalam kotak kedua ini mereka bernafas dengan paru-paru gitu ya. Di antaranya ada kucing, ada kuda, dan ada sapi gitu ya. Dan kotak ketiga ini saya beri karakter memamah biak. Jadi yang memamah biak ini hanya kuda dan sapi gitu ya. Sedangkan yang kotak terdalam itu saya beri karakter bertanduk dan di dalam kotak ini hanya ada sapi gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu cara pembuatan kladogram. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar garis ya, garis dari kiri ke kanan. Kemudian kita beri karakter yang kita sudah tentukan ya. Penulisan karakter ini dimulai dari karakter yang paling umum gitu ya, yang paling kiri, yaitu tulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Setelah itu kita tulis garis tegak lurus seperti ini hewan-hewan yang termasuk di dalam karakter bertulang belakang gitu. Yang pertama adalah ikan, kemudian yang berparu-paru adalah kucing, memamah biak adalah kuda, dan yang bertanduk adalah sapi. Jadi sebenarnya diagram ini hampir sama dengan diagram Venn, akan tetapi bentuknya saja yang berbeda gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu manakah dari keempat hewan ini yang memiliki kekerabatan yang paling dekat gitu ya. Jadi yang memiliki kekerabatan yang paling dekat adalah kuda dan sapi ya. Ini memiliki kekerabatan yang paling dekat. Sedangkan sapi dengan ikan ini memiliki kekerabatan yang cukup jauh ya, karena memang berdasarkan ciri-cirinya juga masih banyak perbedaan gitu ya. Sedikit persamaan. Oke, sampai sini paham? Semoga penjelasan ini dapat
membuat kalian lebih paham tentang kladogram ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.